Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita lanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji kitab yang berkaitan dengan pembahasan akidah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam Lum'atul I'tiqad. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan di antara contoh-contoh ayat-ayat, demikian pula hadits-hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya apa yang beliau sebutkan di sini itu belum semua. Ya, belum semua menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hanya beliau menyebutkan di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an maupun hadits-hadits apa yang beliau sudah sebutkan. Dan di antara memahami atau di antara kaidah dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas pada 99. Ini di antara kaidah memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu lebih dari itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui jumlahnya, sebagaimana di dalam sebuah hadits dalam doa yang beliau membaca, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Saya tidak bisa memuji atau saya tidak bisa membatasi pujian terhadapmu ya Allah, sebagaimana yang engkau pujikan dirimu dengannya. Sebagaimana yang engkau pujikan dirimu dengannya. Demikian pula dalam hadits ketika Nabi berdoa, bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan dengan nama-nama Allah. Dalam doa beliau berdoa, as'aluka bikulli ismin huwalak. Ya Allah, saya meminta dengan semua nama-namamu. As'aluka bikulli ismin huwalak. Dengan nama, seluruh nama-namamu ya Allah. Di akhir hadits Nabi sebutkan awista'tharta fi ilmil ghaibi indak. Dan saya meminta dengan nama-namamu ya Allah yang engkau simpan pada ilmu ghaibmu. Maka dari dua hadits yang kita sebutkan tadi, para ulama menjelaskan berarti nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas pada jumlah 99. Ada hadits yang menyebutkan inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitungnya maka akan masuk ke dalam surga. Itu hadisnya sahih, tetapi tidak ada makna pembatasan 99. Hanya Nabi mengatakan bahwa ada di antara nama-nama Allah 99 jumlahnya. Siapa yang menghitungnya, itu maksudnya ahsa hadis itu menghitungnya, memahami maknanya, kata Nabi SAW, maka dia akan masuk surga. Maksudnya di antara 99 nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Tapi bukan berarti pembatasan hanya 99. Baik. Demikian pula sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di sini boleh sebutkan beberapa hadits yang hanya ada dalam hadits, tidak ada dalam Al-Quran.
Ya. Dan ini belum semuanya beliau sebutkan, hanya diantaranya. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, dan sebelumnya ya, kita sudah jelaskan juga diantara kaidah memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa dalam menentukan sifat Allah itu lebih luas pembahasannya daripada menentukan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Sudah saya sebutkan ini ya. Jadi menentukan nama-nama Allah itu lebih sempit pembahasannya. Karena kita mengambil nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan Sunnah hanya terbatas pada penyebutan sebagai nama. Al-Aziz, Al-Alim, Al-Basir, Al-Sami'. Seperti itu saja batasannya. Itu nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala karena datang dalam bentuk nama. Faham? Tapi kalau mengambil sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu mudah. Dan agak luas, lebih luas daripada pembahasan nama-nama Allah. Kita bisa mengambil sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran maupun hadits dari kata-kata kerja, fi'il. Entah itu fi'il madhi, bentuk yang lampau atau yang akan datang. Dalam Al-Quran misalnya, qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah telah mendengarkan. Kata kerja sami'a artinya mendengar. Allah telah mendengarkan perbincangan, bisik-bisikan antara Nabi dan seorang sahabiat ketika dia keluhkan suaminya kepada Nabi SAW. Maka turun ayat, qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha. Allah telah mendengarkan pembicaraan perempuan itu kepada engkau wahai Muhammad. Maka dari kata kerja ini sami'a kita mengambil berarti Allah Maha mendengar. Paham? Kadang datang dalam bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari. Kadang datang dalam bentuk masdar. Bisa diambil dari itu semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam hadis yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, kata Nabi, yanzilu Rabbuna tabaraka ta'ala ila sama'i dunya. Allah turun. Yanzilu itu kata kerja juga. Tapi dari situ kita mengambil apa? Dalil bahwa Allah memiliki sifat. Tetapi tidak semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita ambil dari situ apa? Nama. Tidak bisa kita katakan misalnya ketika kita sebut baca hadis Allah turun, Nabi kabarkan Allah turun. Oh, berarti Allah memiliki nama An-Nazil, artinya yang maha turun. Tidak bisa. Jelas ya? Tapi sebaliknya ketika ada nama yang kita dapatkan dalam Al-Quran maupun hadits yang Allah namakan dirinya dalam Al-Quran, maka pasti dalam nama itu ada sifat. Tapi tidak sebaliknya. Fahami? Jelas ya? Misalnya dalam Al-Quran banyak ya Asmaul Husna. Yang banyak-banyak disebut itu di lembaran mushaf paling pertama. Ya. Itu nama-nama Allah dalam Al-Quran. Disebutkan. As-Sami', Al-Basir, Al-Alim. Di beberapa tempat disebutkan. Nama Allah yang maha Al-Alim, yang maha mengetahui, maha berilmu. Maka dari nama itu kita mengambil sifat. Berarti Allah apa? Mengetahui, berilmu. Dari nama diambil sifat. Makanya kata para ulama dari situlah mereka buat kaidah. Berarti pembahasan tentang nama-nama Allah atau pembahasan tentang sifat-sifat Allah lebih luas cakupannya. Cara mengambilnya daripada pembahasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Kemudian di antara kaidah memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ada juga pembahasan bab pengkhabaran. Jadi ini antum perlu pahami nama-nama, sifat dan ada namanya pengkhabaran. Pengkhabaran ini lebih luas lagi daripada bab tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saya kabarkan Allah itu maujud. Allah itu syai', sesuatu. Atau kita katakan Allah itu zat. Boleh tidak? Boleh. Tapi tidak bisa kita katakan Allah memiliki sifat yang maha zat. Paham?
Paham? Jadi dia mengkhabarkan, hanya mengkhabarkan, pengkhabaran. Allah itu ada. Betul tidak Allah itu ada? Betul kan? Mengkhabarkan. Tapi tidak bisa kita katakan, oh Allah itu maha ada. Memiliki sifat maha ada. Tidak bisa, itu hanya pengkhabaran. Dan ini lebih luas pembahasannya, cakupannya. Ya. Misalnya kita katakan Allah itu syai', sesuatu. Ya kan? Sesuatu. Dalam Al-Quran, kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu akan binasa, akan hancur, kecuali Allah. Berarti Allah masuk dalam syai' itu, sesuatu itu. Boleh atau tidak? Boleh kita khabarkan seperti Allah sesuatu, iya betul. Sesuatu yang ada. Sesuatu yang nyata. Bukan fiktif. Sesuatu ada. Mawjud, ada. Maka ini bab namanya pengkhabaran. Ya, dan itu akan dapatkan dalam buku-buku disebutkan seperti itu. Tapi itu ingat, bukan mensifatkan Allah, bukan. Bukan mensifatkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu diantara kaidah. Kemudian beliau katakan di sini diantara contoh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wa min dzalika qauluhu ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-rahmanu 'alal arsy istawa wa qauluhu ta'ala a'amintum man fis sama' wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam rabbuna Allahu alladzi fis sama' taqaddasa ismuka. Wa qala lil jariyah aina Allah qalat fis sama' qala atikha fa innaha mu'minah. Rawahu Malik bin Anas wa Muslimun wa ghairuhuma minal a'immah. Baik, dan seterusnya dari dalil-dalil yang disebutkan. Tapi kata beliau dan diantara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ini beliau khususkan pembahasannya, beliau sendirikan pembahasannya. Iya, kenapa? Karena ini diantara sifat yang banyak diingkari oleh ahlul bidah. Kata beliau diantara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu firman Allah Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih itu beristiwa di atas arsy-Nya. Ya, beristiwa di atas arsy-Nya. Ini kalau pembahasan seperti ini khususnya tentang istiwa, nah ini mereka anggap geli. Ya, ahlul bidah. Mereka anggap ketika kita menetapkan sifat ini, maka mereka mungkin tertawa dengan kita ketika kita tetapkan sifat ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka mungkin menganggapnya aneh. Mereka mungkin menganggapnya ini di luar dari akal mereka. Dan seterusnya dari sangkaan-sangkaan yang mereka sangkakan kepada ahli sunnah. Oleh karena itu, mereka ahlul bidah, dan ini ciri sudah ada dari pendahulu mereka di zaman a'immah dulu, bahwa mereka selalu menuduhkan, menyematkan penamaan sifat-sifat kepada ahlu sunnah dengan penamaan yang sama sekali tidak ada pada ahli sunnah. Paham? Antum tahu tidak? Mereka mengatakan kita ini ahlu sunnah menetapkan sifat-sifat Allah, mereka katakan kita mujassimah. Ya kan? Mereka katakan kita mumatsilah, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan itu bukan perkara baru, bukan baru mereka yang mensifatkan itu. Pendahulu mereka, orang-orang Jahmiyah, pentolannya Jahmiyah dulu di zaman Imam Ahmad dan sebelumnya, itu mereka sudah mengatakan ahlul hadis, ashabul hadis itu mujassimah. Dan subhanallah, sekarang juga diwariskan kepada orang-orang sekarang. Makanya mereka tertawa, sekali lagi mereka tertawa melihat kita ketika kita tetapkan sifat-sifat Allah, di antaranya ini istiwa. Mereka katakan mereka itu salafi mujassimah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu seperti makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena kita tetapkan Allah di atas, dengan sangkaan mereka, kalau kita tetapkan Allah di atas butuh tempat. Butuh arsy. Bertempat sebagaimana manusia. Kembali lagi ke pembahasan kita sebelumnya, bahwa ini apa? Akal-akalan mereka. Bahwa mereka sudah punya kaidah.
bahwa mereka tidak memahami sifat-sifat yang mereka dapatkan dalam Al-Quran untuk Allah Subhanahu Wa Taala kecuali apa yang mereka lihat pada apa? Pada makhluk. Itu kan makhluk. Ya, makhluk iya butuh tempat. Makhluk butuh tempat. Kita sepakati itu. Tapi kenapa kalian katakan itu kepada Allah? Bukankah Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'? Allah tidak sama dengan makhluknya. Jelas ya? Jadi mereka bikin pertanyaan-pertanyaan yang apa ya? Membuat mereka juga dengan itu kebingungan sendiri sehingga mereka menolak sifat-sifat itu. Mereka katakan, iya. Terus ketika Allah sebutkan dirinya beristiwa di atas arsy, berarti sebelum ada arsy, kemana Allah Subhanahu Wa Taala? Itu mereka sebutkan itu. Ya. Maka kalau begitu, tidak bisa kita katakan Allah di atas. Ya. Allah itu ada, tidak bertempat. Tidak di belakang, tidak di depan, tidak di samping, kiri, kanan, atas, bawah. Terus di mana? Ya, jangan tanya aina. Jangan tanya di mana. Padahal mereka katakan kalau berceramah, Allah Subhanahu Wa Taala tangannya di atas. Iya. Kadang mereka berdoa juga mengangkat ke atas. Terus iya. Fitrah kalian ya itu menetapkan Allah Subhanahu Wa Taala di atas. Tidak bisa mereka membohongi fitrah mereka. Itu adalah fitrah manusia. Fitrah Allah allati fatara an-nasa 'alaiha. Itu fitrah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah fitrahkan kepada manusia. Ya. Refleks mereka mengatakan, ya, Allahu Akbar. Mereka tunjuk ke atas lagi. Jelas ya? Baik. Jadi mereka bawakan sifat-sifat itu apa yang mereka lihat pada makhluk. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Di dalam Al-Qur'an itu 7 tempat. Ya, 7 tempat di 7 surah Allah sebutkan tentang istiwa. Ini salah satu di antaranya yang disebutkan dalam surat Thaha. Ya, 7 kali diulang lafaz istiwa. Ya. Kecuali di dalam surah Al-Baqarah, "Tsumma stawa ila sama." Jadi kalau tambah dengan itu 8. Hanya di dalam surat Al-Baqarah lain lafaznya, "Tsumma stawa ila sama." Ya. Kemudian Allah beristiwa di atas langit. Kalau yang berkaitan dengan arsy itu 7 tempat. Tsumma stawa 'alal arsy itu 7 tempat. Ini diantaranya dalam surat Thaha. Dan ini cukup mewakili dalam Al-Quran. Adapun makna istiwa itu sendiri, ya, makna istiwa itu sendiri itu jelas di dalam makna bahasa Arab. Ya, karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah dengan bahasa Arab, jadi maknanya harus jelas dan pasti jelas. Allah yang katakan dalam Al-Quran, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Kami turunkan Al-Quran itu dengan berbahasa Arab agar kalian pahami. Makanya agama paling mudah itu bahasa Arab. Allah yang katakan dalam Al-Quran, dipilih bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran karena itulah bahasa yang paling mudah. Makanya salah kalau kita belajar bahasa Arab, ini susah, bukan bahasa Arab yang susah. Ya, kita yang lemah. Sekali belajar mundur, sekali belajar berhenti. Padahal bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Agar kalian pahami. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kami telah mudahkan, itu kata Allah. Perhatikan. Kami telah mudahkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab. Fahal min mudzakir. Kenapa tidak ada orang yang mengambil pelajaran dalam Al-Qur'an? Maka makna istiwa itu sendiri, Ibnu Qayyim menjelaskan makna istiwa itu ada 4. Tidak ada makna yang lain. Istiwa itu bermakna as-su'ud, naik ke atas, bermakna al-ulu, tinggi, bermakna irtafa, tinggi juga, dan bermakna al-ulu, as-su'ud, wartafa. Itu diantara makna-makna istiwa. Semuanya bermakna di atas. Bermakna di atas. Taib. Jadi makna ayat dalam surat Thaha ini ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman, tinggi di atas arsy-Nya. Makna yang keempat, istaqar. Ya, jadi saya ulangi, makna istiwa itu su'ud naik, wartafa tinggi, ulu bermakna di atas,
wastaqar, menetap. Paham ya? Itu makna istiwa itu dalam Al-Quran. Di dalam asal penggunaan bahasa Arab. Jadi di dalam ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Di atas arsy-Nya. Adapun arsy itu sendiri adalah makhluk yang Allah ciptakan dan makhluk yang sangat besar. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah Subhanahu wa taala itu melingkup langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi dalam surah Al-Baqarah dan ayatul kursi. Kemudian dalam haditsnya Nabi SAW, dalam hadits yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit dan bumi kalau dibanding dengan kursi yang Allah katakan wasi'a kursiyyus samawati wal ard, kursi Allah itu melingkup langit dan bumi, itu kata Nabi seperti lingkaran logam yang kecil dilempar di padang pasir. Itu bandingan antara langit dan bumi serta isinya dengan kursi Allah Subhanahu wa taala. Kursi begitu besar dibandingkan dengan langit dan bumi. Kemudian kata Nabi SAW, kursi Allah dibanding dengan arsy Allah Subhanahu wa taala, itu kursi diibaratkan seperti lingkaran gelang, logam yang kecil dilempar ke padang pasir yang luas. Biar dinfalah kata Nabi, di bumi yang sangat luas. Bagaimana lagi bandingannya dengan arsy, dengan langit dan bumi? Jelas ya? Maka Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Dan Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah." Dan arsy Allah itu dipikul dengan 8 malaikat. Maka ini makhluk Allah yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Dalam Al-Qur'an kata Allah, "Wa kana arshuhu 'alal ma." Wa kana arshuhu 'alal ma. Arsy Allah di atas air. Jadi langit dan bumi di atas langit ketujuh itu ada kursi. Ya, kursi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di atas kursi ada hadits dalam Abdullah bin Mas'ud, mauquf dari Abdullah bin Mas'ud, di atas kursi itu air. Ya, dan jarak antara paling bawahnya air dengan paling atasnya air itu 500 tahun perjalanan, 500 am. 500 tahun perjalanan. Ya. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, wa kana arshuhu 'alal ma. Arsy Allah di atas air itu. Di atas air. Taib. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, wa qauluhu ta'ala, dan Allah berfirman juga, a amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan yang di atas langit? Iya. Perhatikan, beliau sebutkan ayat tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Kemudian setelah itu beliau sebutkan ayat dalam surah Al-Mulk ayat 16. Apakah kalian merasa aman dengan yang di atas langit? Maka dalam ayat ini pendalilan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas itu dari dua sisi dengan ayat yang ringkas ini. Aamintum man fis sama. Pertama, aamintum man fis sama. As-sama itu dalam Al-Qur'an itu bermakna segala yang di atas kita. Itu sama. Kalau kita kan taunya sama itu langit kan? Ternyata as-sama itu tidak terbatas pada langit. Awan pun dikatakan sama. Ya. Ini plafon ini dikatakan sama. Karena sama itu sesuatu yang di atas. Paham? Makanya dalam Al-Qur'an jangan antum heran, kenapa dikatakan dalam Al-Qur'an wa nunazzilu minas samaa'i ma'an tahura. Kami turunkan dari as-sama, langit itu air yang suci, air hujan. Sekarang saya tanya, air hujan itu dari langit atau dari awan? Hah? Dari mana? Bukan dari langit. Kenapa dikatakan dari langit dalam Al-Qur'an? As-sama di situ apa? Dari atas. Itulah maknanya as-sama. Makanya jangan Al-Qur'an itu diterjemahkan langit, itu keliru ya, karena Al-Qur'an air itu bukan dari langit, dari awan. Maksudnya kami turunkan air itu dari atas. Makanya dipakai kata sama. Jadi sama itu bukan cuma langit, semua yang di atas kita itu sama dalam bahasa Arab. Maka kalau kita maknakan ayat ini sama bermakna di atas, berarti aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan yang di atas? Itu Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian merasa aman dengan yang di atas?
Ya. Paham? Taib. Kemudian yang kedua kata para ulama dimaknakan situ sama langit yang kita lihat. Langit yang kita lihat maka sama juga. Terdapat juga dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dia di atas langit. Jelas ya? Jadi tidak salah kalau antum mengatakan Allah di atas langit, Allah di atas arsy. Tidak salah. Ya. Karena di atas. Ya. Jelas ya? Baik. Nah, sekarang ya. Ayat ini beliau bawakan sebenarnya untuk mengisyaratkan dua sifat untuk Allah, sifat istiwa dan sifat al-ulu. Nah, ini dua sifat yang berbeda. Paham ya? Istiwa itu kan tadi di atas arsy Allah Subhanahu wa taala, itu istiwa. Tinggi dan menetap di atas arsy-Nya. Paham? Nah, ada sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, sifat al-ulu. Makanya di antara nama-nama Allah itu Al-Ali, wa huwal Aliyul Kabir. Dialah Allah yang maha tinggi. Paham? Dan ini antum harus bedakan ini, dan ini penting. Membedakan dua sifat ini, sifat istiwa dan sifat al-ulu. Paham? Kalau istiwa ini memang sifat khusus, sifat ketinggian khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada ayat-ayat tentang penyebutan sifat istiwa bahwa Allah itu menetap di atas arsy-Nya, maka kita tidak bisa tetapkan Allah bertempat di atas arsy, menetap di atas arsy-Nya. Paham? Tetapi tetap kita katakan Allah dia di atas. Paham maksudnya? Bisa dipahami? Jadi istiwa itu ketinggian khusus untuk Allah. Lebih khusus dia. Maksudnya apa? Walaupun tidak ada arsy, kita katakan Allah di atas. Kenapa? Karena ulu, sifat ketinggian Allah itu mutlak. Makanya terjawab kalau antum berpikir, masuk di kepala antum pertanyaan mereka ini, orang-orang Asy'ariyah dan semisal mereka mengatakan ketika sebelum ada arsy di mana Allah, bisa terjawab. Paham? Arsy itu kan makhluk, berarti dulu tidak ada kan? Nah, sekarang saya tanya, kapan Allah beristiwa di atas arsy? Kapan? Hah? Awalnya kapan? Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, tsumma stawa 'alal arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Dalam ayat ini jelas bahwa Allah beristiwa di atas arsy setelah menciptakan apa? Langit dan bumi. Berarti tentunya setelah ada arsy. Kan begitu? Sekarang saya tanya, siapa yang mana duluan dicipta? Arsy atau langit dan bumi? Arsy. Langit dan bumi. Makhluk yang paling pertama dicipta oleh Allah arsy. Paham? Makanya ketika Allah menyebutkan penciptaan langit dan bumi dan seluruh makhluk, kata Allah, wa kana arsyuhu 'alal ma'. Di awal surat Hud. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari, kemudian setelah itu kata Allah, adalah arsy-Nya sudah di atas air. Paham? Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, itu dalil sangat jelas bahwa makhluk yang paling pertama dicipta adalah arsy. Walaupun ada yang mengatakan qalam, pena. Tapi yang dipilih oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim dan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, arsy. Paham? Dari arsy makhluk yang paling pertama. Taib. Maka kita katakan bahwa Allah beristiwa di atas arsy setelah menciptakan apa? Langit dan bumi. Dan arsy tentunya. Makanya penyebutan sifat istiwa di atas arsy. Paham ya? Berarti sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan arsy, tidak beristiwa di atas arsy. Tapi ingat, masih ada satu sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, sifat ketinggian Allah di atas. Paham? Bisa dipahami? Ini mereka tidak mampu pahami. Nah, di sini mungkin sudah bisa antum pahami perbedaan antara sifat tinggi untuk Allah dan istiwa di atas arsy. Ini khusus, lebih khusus daripada ketinggian. Paham? Jelas ya? Kalau antum ditanya atau kita ditanya, manusia juga bisa tinggi? Bisa. Bisa naik di menara, bisa naik di pohon, bisa tinggi daripada yang lainnya, ya kan? Kalau kita ditanya dari sisi mana letak perbedaan ketinggian Allah dan ketinggian makhluk? Iya. Kalau mereka bertanya kepada kita, kita katakan, oh jelas perbedaannya. Perbedaannya itu ketinggian Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang melingkup Allah dari makhluknya sedikit pun. Paham?
Saya ulangi, ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas, tidak ada yang melingkup Allah dari makhluknya sedikit pun. Paham maksudnya? Manusia setinggi-tingginya dia naik, dimanapun dia naik pesawat yang paling tinggi, ya kan? Di mana? Naik ke bulan. Kemana? Itu pun naik ke bulan masih tanda tanya. Bohong, dimain-mainkan antum orang kafir. Ya kan? Sudah ada jelas ayat dalam Al-Quran. Inja akum fasikum binabain fatabayyanu. Kalau datang kabar dari orang fasik, ini orang fasik, apalagi dari orang kafir, perjelas dulu. Ya kan? Itu masih simpang siur beritanya. Sampai tidak naik ke bulan. Allah sudah katakan, la tanfuzuna illa bisultan. Kalian tidak mampu naik ke sana kecuali dengan kekuatan, bisultan dari Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah mereka sudah setinggi-tingginya mereka naik tetap dilingkup oleh langit. Tidak pernah mereka tembus langit. Paham? Berarti ketinggian manusia, ketinggian makhluk kurang. Masih ada. Di atas langit masih ada langit. Mereka langit pertama saya belum bisa tembus. Jadi mau kemana kalian manusia? Ya, di situ saja berputar. Naik turun, naik itu saja. Kita mau samakan dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau dilingkup oleh makhluk? Nah, arsy saja tidak ada yang bisa lingkup itu arsy dari makhluknya. Arsy yang paling besar. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Dan Allah yang menciptakan arsy. Jelas ya? Makanya kita takbir besarkan Allah. Allahu Akbar. Allah yang paling besar. Allah Maha Besar. Paham? Jadi beda ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan ketinggian manusia, ketinggian makhluk. Ya, itu kaidah ya. Jadi ketinggian Allah di atas itu tidak ada makhluk yang melingkup Allah. Tidak ada. Sudah jelaskan tadi langit dan bumi bagaimana besarnya di sisi kita, tapi tidak ada nilainya. Besarnya langit itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kursi saja sudah kalah langit itu. Apalagi dengan arsy. Paham? Baik. Ya, jadi di sini ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat al-ulu, bahwa Allah itu di atas, sebagaimana kita ambil dari nama Al-Ali, dan ini sifat nama Allah Al-Ali dalam Al-Quran banyak ya disebut. Al-Ali, Allah Maha Tinggi. Ketinggian Allah itu ada 3. Ingat baik-baik ya, ketinggian Allah ada 3. Pertama, ketinggian zatnya. Ketinggian zatnya, bahwa zat Allah di atas. Tidak di mana-mana, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas zat Allah, dirinya Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian yang kedua, ketinggian apa? Ketinggian kekuasaan, menundukkan bahwa Allah di atas dan segala makhluknya. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dialah Allah yang di atas hambanya, menguasai hambanya. Paham? Berarti ketinggian apa di sini? Ketinggian kekuasaan, menundukkan makhluk, seluruh makhluk, walaupun malaikat. Ditundukkan dan dikuasai oleh Allah. Berarti Allah di situ tinggi. Paham? Tapi bukan lagi zatnya, kekuasaannya. Tidak ada yang mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah yang menundukkan segalanya. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Kata Allah pada hari kiamat, milik siapa kerajaan dan kekuasaan pada hari ini? Kata Allah, Allah jawab dirinya sendiri. Lillahil wahidil qahhar. Hanya milik Allah yang maha menundukkan segalanya. Berarti di sini tinggi tapi kekuasaannya, menundukkannya, kekuatannya. Faham? Bisa dipaham ya? Yang ketiga, ketinggian sifat. Tinggi Allah Subhanahu wa taala apanya? Sifatnya. Tinggi sifat-sifat Allah sempurna di atas seluruh sifat-sifat makhluk. Walaupun sifat makhluk itu mereka juga punya. Sama dari sisi penamaan dengan sifat Allah. Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Allah melihat, makhluk juga melihat. Jelas ya? Allah memiliki tangan, makhluk juga memiliki tangan. Tetapi ingat, seluruh sifat-sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya itu tinggi di atas seluruh sifat makhluk. Tidak sama, jauh perbedaannya. Jauh perbedaannya. Kita ambil misalnya contoh pendengaran. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah mendengar. Tidak ada yang jauh, tidak yang dekat, sama saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang samar. Belum kita ucapkan dalam hati Allah sudah tahu.
Jelas ya? Beda dengan manusia. Yang jauh tidak dengar, yang dekat didengar. Paham? Kemudian dulu pendengaran manusia tidak ada dulu. Kemudian ada. Ya kan? Itu pun pendengaran manusia sebelumnya belum terlalu jelas pendengarannya. Nanti berada pada puncak umur-umur dewasa baru mendengar. Itu pun pas tua, pikun sudah mulai tidak mendengar lagi. Seperti semula. Ya. Jelas ya? Diakhiri dan ketiadaan, kematian. Begitu pula sifat penglihatan, begitu pula sifat ilmu, dan seterusnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kadang kita lihat ada pada makhluk juga. Paham? Tapi perbedaannya sangat jauh. Itu pun Allah yang memberikan kepada mereka sifat-sifat tersebut. Ya. Istilahnya semua sifat manusia dulu tidak ada. Sepakat tidak? Semua sifat-sifat yang ada pada manusia dulu tidak ada. Pendengarannya, ilmunya, penglihatannya. Dulu tidak ada, karena dulu manusia tidak ada. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kata Allah, belum datangkah kepada manusia yang dulu mereka itu sesuatu yang tidak disebut-sebut. Tidak ada yang dulu yang tahu manusia itu apa manusia itu. Tidak ada. Lam yakun syai'an madhkura. Tidak ada sesuatu yang tidak disebut-sebut. Nah, nanti ada, oh ini manusia. Dicipta, oh ini manusia. Berarti semua sifat-sifat yang ada pada manusia, sifat yang penuh dengan kekurangan. Karena manusia, makhluk yang kurang. Difahami? Jadi ini tiga sifat, tiga bentuk dari sifat tinggi Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi. Tinggi zatnya, di atas. Ya. Kemudian yang kedua, tinggi apanya? Kekuasaannya. Makanya kekuatan-kekuatan pemerintah, raja-raja, penguasa-penguasa di dunia berakhir sementara saja. Itu pun kekuasaan mereka terbatas, sangat kecil. Tidak ada apa-apanya dengan kerajaan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat ketika Allah melipat langit itu dengan tangan kanannya dan menggenggam bumi semuanya dan mengatakan ainal jabbarun. Mana orang-orang yang berkuasa yang sombong di muka bumi? Tidak ada. Kemudian yang ketiga, tadi sifat apa? Tinggi apanya? Sifat-sifatnya. Taib. Jadi ini beliau syaratkan di sini ya. Jadi beliau, masya Allah, ini fikih dari Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau sebutkan ayat tentang istiwa, kemudian beliau sebutkan ayat tentang al-ulu. Amin teman fis sama. Tentang ulu. Sebaik beliau berikan isyarat kepada kita bahwa ini dua sifat yang berbeda. Berarti kita bahasakan sifat istiwa bagian dari al-ulu. Iya kan? Sifat istiwa bagian dari sifat ketinggian Allah. Makanya saya katakan tadi, seandainya tidak ada ayat yang menyebutkan bahwa Allah menetap di atas arsy-Nya, kita tidak boleh tetapkan sifat itu. Tapi saya tanya, seandainya tidak ada sifat istiwa dalam Al-Quran, ayat yang menjelaskan bahwa Allah menetap di atas arsy, apakah bisa kita tetapkan Allah di atas? Jawabannya apa? Hah? Tidak ada ayat tentang istiwa. Tidak ada kata istiwa dalam Al-Quran. Kita anggap seperti itu. Tidak ada penyebutan Allah istiwa di atas arsy. Allah menetap di atas arsy. Tidak ada. Pertanyaannya, apakah bisa kita tetapkan Allah di atas? Bisa. Dengan ayat yang lain. Bahwa Allah itu di atas. Tinggi. Kan begitu. Paham maksudnya? Allah tetap di atas. Walaupun arsy tidak ada. Ya hanya dengan hikmah Allah, Allah sengaja menyebutkan dengan kehendaknya. Bahwa Allah menetap di atas arsy-Nya. Dan arsy itu di atas. Selesai. Dan Allah tidak ditanya dengan perbuatannya. Kita yang ditanya pada hari kiamat. Jadi ada arsy atau tidak ada? Ya, tetap Allah di atas. Makanya mereka bingung sendiri ketika tidak ada arsy, di mana Allah. Kenapa kamu tanya? Kamu ditanya dalam kubur 3 pertanyaan, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu, itu yang kamu pikirkan. Kenapa kamu sibuk pikirkan perbuatan Allah? Sampai kamu gila tidak bisa kamu dapatkan itu. Walaupun ada jawabannya, tetap Allah di atas. Ya kan? Karena kenapa tetap kita katakan Allah di atas? Kita tidak katakan sebelum tidak ada ini Allah mungkin di samping kita, di kanan, di bawah atau misalnya. Kenapa? Karena sifat ketinggian adalah sifat pujian dan sifat yang sempurna. Makanya manusia semua mau dibilang di atas, ya kan? Ya kan? Manusia semua mau dibilang di atas. Iya. Dia mau diulu-ulukan, mau dia karena seperti itu, sifat ketinggian itu sifat yang sempurna. Sifat yang sempurna. Dan seluruh sifat-sifat Allah sempurna. Tidak ada sifat jelek. Jelas ya?
Tapi ini ilmu penting ini. Baik, kemudian beliau bawakan hadis. Ya, sebenarnya ini bantahan jelas ini ya bagi mereka-mereka yang menolak sifat ketinggian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau wa qaulun Nabi SAW, hadis dari hadis, dan ini hadis yang sangat jelas. Padahal kalau dari hadis yang menjelaskan bahwa Allah itu di atas, Masya Allah banyak sekali. Ibnu Qayyim mengumpulkan Al-Quran dan Sunnah, dalil-dalilnya lebih dari 2000. Bahkan ada ulama yang mengatakan usah cari lagi jauh lebih banyak daripada itu. Tambah-tambahnya lagi. Masih banyak. Ibnu Qayyim mengatakan sudah lebih dari 2000 dalil yang menjelaskan Allah di atas. Bagaimana tidak banyak? Coba antum buka, antum saja mungkin kalau antum baca dalam Al-Quran mungkin mungkin bisa saya katakan ratusan mungkin antum dapat dalam Al-Quran saja. Antum sendiri yang dapat. Mudah sekali. Semua ayat-ayat yang menjelaskan tentang kami turunkan, itu dalil bahwa Allah dia sudah berapa ayat, berapa kata itu dalam Al-Quran, kami turunkan kami turunkan hujan, kami turunkan wahyu. Dalam Al-Quran banyak sekali. Berarti Allah dia di atas karena kami turunkan. Kalau Allah di bawah berarti kami naikkan. Tapi kami turunkan kata Allah, berarti Allah di atas. Sudah berapa itu? Banyak sekali. Nah, digabung dengan hadits ya 2000. Belum lagi fitrah, akal yang sehat. Jadi ketinggian Allah di atas, bahwa Allah itu di atas ditetapkan dalam Al-Quran, sunnah, kesepakatan para ulama, akal yang sehat, dan fitrah manusia. 5. Faham? Bisa dipahami? Taib. Berbeda dengan istiwa. Kalau istiwa cuma Al-Quran, sunnah, dan ijma. Al-Quran, sunnah, ijma. Iya. Jelas ya? Taib. Kalau tinggi dengan fitrah manusia pun ditetapkan. Kalau istiwa hanya dengan dalil nas Al-Quran maupun hadis. Taib. Dan dalam hadis ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedikit lagi ya, mau kita azan. Rabbunallahu alladzi fis sama'i taqaddasa ismuka. Ucapan Nabi, Allah Rabb kami yang fis sama' di atas langit, di atas. Taqaddasa ismuka. Ini doa Nabi. Suci namamu ya Allah. Ini hadisnya lemah ya. Taqaddasa ismuka ini lemah hadisnya. Iya. Kemudian hadis yang berikutnya kata beliau waqala lil jariyah. Nabi mengatakan kepada budak wanita. Ini terkenal ya hadisnya. Yang biasa untuk mendengarkan di 88 Komodo FM. Ya. Sampai ada anak-anak kecil itu biasa. Iya. Ditanya, coba di mana Allah? Di atas. Ikut-ikuti oleh anak-anak, dengarkan di atas. Masya Allah. Disebutkan di atas semuanya. Dia dengarkan itu suara yang di radio. Bertanya, di mana Allah? Di atas. Jadi ikuti semua ucapan Ustadz, kemudian anaknya dia mengikutinya. Taib. Jadi Nabi mengatakan kepada budak wanita, jariyah. Jadi itu budak wanita ya. Di mana Allah? Jadi ini kisahnya panjang ketika budak wanita ini bekerja kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Kemudian dipukul. Kemudian dia melapor kepada Nabi mau dibebaskan. Dia bertanya. Ya. Nabi bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Wa man ana? Dan siapa saya? Ya. Jawabannya, Allah di langit. Fis sama. Siapa saya? Dia menjawab, "Anta Rasulullah." Engkau Rasulullah. Nah, ini dia sambungannya. Kata Nabi, "I'tika fa innahu mu'minah." Wahai Muawiyah, bebaskan dia. Ya. Hentikan dia jadi budak karena dia wanita yang beriman. Qalat fis sama. Dia menjawab fis sama. Maka Nabi mengatakan i'tikha. Jadi beliau potong hadisnya ya, beliau ambil cuma satu pertanyaan saya. Padahal dalam hadis yang lengkap 2 pertanyaan, yaitu siapa saya. Digandengkan pertanyaan kerasulan Nabi dan ketinggian Allah di atas. Ya, ketinggian Allah di atas. Makanya Imam Syafi'i mengatakan siapa yang mengingkar Allah di atas itu kafir. Kata Imam Syafi'i. Dengan dalil ini menggandengkan antara kerasulan dan ketinggian Allah di atas. Berarti kata Imam Syafi'i menolak Allah di atas itu sama dengan menolak kerasulan. Karena digandengkan dan ini syarat keimanan. Karena ketika benar jawabannya Allah di atas dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, kata Nabi SAW, merdekakan dia karena dia wanita yang beriman. Kata Imam Syafi'i, berarti kalau tidak mengimani salah satu di antara 2 pertanyaan ini tidak beriman. Kalau tidak beriman apa maksudnya? Kafir. Dianggap menentang Al-Quran.
Saking jelasnya itu Allah Subhanahu wa taala dia di atas. Taib. Rawahu Malikul Ibnu Anas wa Muslim. Diriwayatkan hadits ini oleh Imam Malik dan Imam Muslim. Perhatikan, ada bantahan di sini, ada ilmu. Kenapa beliau katakan rawahu Malik, diriwayatkan oleh Imam Malik ya dan Muslim? Kenapa beliau tidak katakan riwayat Muslim saja? Karena sebagian mereka orang Asy'ariyah menolak ketinggian Allah di atas, ya. Al-Qur'an mereka selewengkan. Hadits ini mereka tidak bisa palingkan dengan mengatakan tinggal satu senjatanya. Hadits ini lemah. Ini tidak tahu malu ya. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ya. Imam Muslim sudah mengatakan sahih. Mereka lemahkan. Siapa kamu dengan Imam Muslim? Ini juga langit dan sumur bor juga. Imam Muslim sudah katakan sahih dalam Sahih Muslim, disyaratkan sahihnya oleh Imam Muslim. Beliau bawakan hadits ini diriwayatkan pula dengan oleh Imam Malik dalam Muwatta. Kitab hadits Imam Malik, Muwatta. Imam Malik dalam haditsnya itu Muwatta itu cuma 3 orang jarak antara Imam Malik dan Nabi. Kalau Imam Bukhari dan Imam Muslim, kalau kita buka buku hadits, paling banyaknya, paling sedikitnya 5, 6 berputar pada 5-6 orang. Paham? Ada jarak antara Bukhari dan Nabi SAW 3 orang, tapi cuma 12 hadits atau sekitar itu. Tidak sampai ratusan, sedikit sekali. Imam Malik kebiasaan Imam Malik dalam hadits itu, dalam Muwatta buku haditsnya cuma 3 orang. Imam Malik mengatakan qala hadatsana Nafi' an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma itu. Ini tidak perlu diperiksa ini sanadnya. Sanadnya Imam Malik tidak perlu diperiksa. Siapa mau cari? Nafi'. Anda tidak kenal Nafi'? Nafi' guru seniornya Imam Malik. Muridnya Ibnu Umar. Murid seniornya Ibnu Umar. Siapa lagi? Ibnu Umar. Langsung dicari sahabat. Siapa yang langsung cari? Langsung Nabi lah di atasnya. 3 orang sedikit. Makanya Imam Bukhari mengatakan silsilatul emas, silsilatul zahab. Rantai periwayatan yang emas. Itu apa? Malik dari Nafi', Ibnu Umar dari Nabi. Makanya Syekh Mukbil mengatakan kalau saya baca buku hadits Imam Malik seperti saya dengarkan hadits itu langsung dari mulutnya Nabi. Saking dekatnya. Malik, Nafi', Ibnu Umar, Nabi. Imam Malik meriwayatkan juga hadits ini dalam buku haditsnya. Kenapa? Karena mereka mengatakan ini hadits lemah karena cuma dikeluarkan oleh Imam Muslim. Padahal dikeluarkan juga oleh Imam Malik. Makanya boleh ini syaratkan bantahan ya untuk orang-orang yang menolak hadits ini. Wa ghairihim minal a'immah, dan selainnya dari para imam, Baik. Di sini boleh sebutkan hadits yang seluruhnya menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya di atas. Ya, tinggi di atas seluruh makhluknya. Baik. Ini masih ada beberapa dalil boleh sebutkan. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita tangguhkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal.